Menarik di dalam pembahasan kali ini persoalan cinta. Jadi kemarin saya juga ada baca di keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau pernah mengatakan begini, bahwa mahabbah, cinta. Apa sih yang disebut dengan cinta? Kalau dirujuk kepada aspek bahasa, cinta itu dari akar habba, habba yahubbu. Jadi Habib bahasanya yang disebut dengan orang Habib begitu kan, itu kan dari akar kata habba yahubbu, kemudian muncul isim fa'il habibun. Ini maknanya adalah isim fa'il tapi bimaknal maf'ul. Artinya begini, dia sirotnya isim fa'il artinya pelaku, tapi sekaligus juga yang dilakukan. Ketika misalnya kita mengklaim atau dikategorikan misalnya Syekh Abdul Qadir Habibullah, misalnya begitu di lagu itu, berarti Syekh Abdul Qadir ini mencintai Allah, juga dicintai oleh Allah. Ini kategori Habib. Jadi yang dimaksud dengan al-mahbub atau yang dicintai, atau kita membahas persoalan cinta, al-hubbu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, itu beliau mengatakan begini, tawajjuhul qalbi ilal mahbubi, condongnya hati kepada sesuatu yang dicintai. Nah, kecondongan ini ada kalanya begini sifatnya. Kecondongan hati baik sifatnya baik untuk kita, ya berarti baik untuk yang dicintai. Buruk untuk kita berarti juga buruk untuk yang dicintai. Nah, ini ada dua tingkatan, katanya Al-Imam Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan lahu marhalatani, ada dua tingkatan. Ada yang sifatnya cinta hubbul akli, cinta yang sifatnya rasional. Yang kedua hubbul atifah, yang cinta sifatnya emosional, hati. Kebanyakan manusia itu cintanya hanya sifatnya apa? Rasional saja. Cinta sifatnya rasional begini, misalnya memang tidak suka, tapi pasti kita tahu, kita berpikir ada sesuatu yang baik di dalamnya. Obat kita kan tidak suka. Siapa suka yang minum obat kan begitu. Tapi karena ada efek baik kepada diri kita, maka kita mau minum obat, suka minum obat. Nah, ini sifatnya rasional. Ada yang sifatnya tidak rasional, misalnya siapa suka sama bodoh? Kan tidak mau sama kebodohan. Tapi kalau kita punya anak bodoh, ya tetap kita aku kalau itu anaknya kita. Dan ini sifatnya hati. Dan hati tidak butuh dalil. Dan ini susahnya luar biasa, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad pernah berkata di hadapannya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata begini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsi. Tidaklah beriman seseorang sehingga aku dicintai olehnya ketimbang dirinya sendiri. Ini Sayyidina Umar langsung berkata, wahai Rasulullah, engkau adalah nabiku, engkau adalah orang yang aku cintai ketimbang hartaku, ketimbang anak-anak keturunanku. Beliau tidak berkata ketimbang diriku. Kenapa? Karena Sayyidina Umar rasional orangnya, berpikir tidak mungkin, masa saya mau mencintai Rasulullah ketimbang diriku, ini susahnya minta ampun ini. Rasional. Akhirnya Rasulullah tidak menjawab, diulang sampai 2 kali. Ketika diulang sampai 2 kali, ini Sayyidina Umar mulai agak ketar-ketir juga. Oh, ini sampai penegasan 2 kali ini. Kemudian diulang lagi sama Rasulullah sampai 3 kali. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsi. Ini baru Sayyidina Umar belajar bagaimana dengan rasional tadi bisa menuju kepada emosional. Betul-betul mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena kita mikir. Coba kita lihat, kita mencintai Rasul, mengaku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Allah, takut kening seksa. Kan takutnya begitu. Ini kan sifatnya rasional. Tapi kalau orang yang sudah tidak mengandalkan rasionalitas, betul-betul yang muncul di dalam hatinya tidak ada iming apa-apa. Memang terserah Allah, mau disimpan di neraka iya, disimpan di surga pun iya. Itu terbukti para sahabat Nabi tidak ada yang pernah takut seperti itu. Kita pernah dengar namanya Nuaiman, membahas persoalan cinta. Nuaiman ini orang yang bedelnya luar biasa, pemabuk luar biasa, sehingga sama para sahabat ini suka dicambuk, suka dipukul karena dia suka mabuk. Akan tetapi ketika di hadapan Rasulullah bilang begini, wahai sahabat, la tal'anuhu wa la tasabbuhu fa innahu habballaha wa rasulahu. Jangan kamu menghina dia, jangan kamu mencaci dia, jangan kamu melaknatnya. Tapi di dalam hatinya terdapat rasa cinta kepadaku dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Dikisahkan yang lain misalnya. Ada kisah misalnya begini.
Kita pernah berbahagia mendapat hadis bahwa ada hadis yang mengatakan yusyarul mar'u ma'aman ahab. Kelak kita akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Ini kan luar biasa. Berkenaan dengan rasa cinta. Ketika misalnya kita yang diharapkan ingin berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW, maka yang perlu kita tanamkan adalah rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu bukan rasional, bukan menggunakan akal, tapi menggunakan hati. Nah, sehingga implikasi dari cinta yang disebutkan tadi, ketika kita menggunakan persoalan cinta membahasnya dengan akal dan juga membahasnya dengan hati, kalau sudah sampai kepada hati, maka implikasinya dua. Di sini saya oret-oretan ada buat implikasi cinta itu dua. Yang pertama pasti dia patuh, pasti dia ikut. Itu implikasinya cinta. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu pasti. Kita cinta kepada Allah, pasti mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Kita cinta kepada Rasulullah, pasti mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka tidak heran kalau misalnya Imam Syafi'i tidak berlebihan. Kalau Imam Syafi'i berkata, laukana hubbuka shodiqon la ata'tahu. Kalau kamu betul cinta kepada Allah, kamu pasti akan taat. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena orang yang mencintai kepada orang yang dicintai itu tandanya satu, yakni taat. Kemudian yang kedua, cinta itu pasti implikasinya adalah dia akan ridho dengan ketentuan Allah atau sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itu pasti. Itu terbukti ada sebuah cerita, ada sebuah kisah Al-Imam namanya Al-Imam Asyibli. Al-Imam Asyibli ini banyak murid. Dulu pernah dipenjara beliau. Pernah dipenjara. Ketika dipenjara datang murid-muridnya ini datang menjenguk, dibawakan baju, dibawakan makanan, dibawakan minuman, pakaian, sarung, semua dibawakan. Sampai di penjara ketemu dengan beliau, ini beliau ngambil batu. Ngambil batu dilempari semua. Dilempari semua. Lari, pulang kembali lagi murid-muridnya tadi. Akhirnya beliau bilang begini, "Lau kuntum sabartum, lau kuntum hubbukum." Andaikan kamu itu semua betul-betul lau kuntum ahibbai, lau kuntum ahibbai, andaikan kamu betul-betul mencintai aku, la sabartum ala balai, pasti kamu sabar atas apa yang aku berikan cobaan kepada kamu. Itu salah satu tanda bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Implikasinya pasti yang pertama adalah taat, yang kedua adalah kita pasti sabar menerima cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.